akan dilayani oleh Bapak Pendeta Franklin Imani. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada siang yang berbahagia ini kita semua diundang hadir di tempat ini untuk bersama-sama untuk menyaksikan, memberikan restu, memohon berkat dan rahmat dari Tuhan yang turun di atas kedua kekasih kita, kedua mempelai, saudari Steffi, agar Tuhan menyertai rumah tangga yang baru yang sebentar akan dibentuk. Untuk itu, sebagai dasar firman Allah, saya akan baca dari Pengkhotbah, kitab Pengkhotbah pasal yang keempat, ayat 9 sampai 12. Pengkhotbah pasal 4 ayat 9 mulai. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dipatahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Bapak Ibu saudara sekalian, semua relationship atau semua persekutuan atau perhubungan, termasuk tentu persekutuan dan perhubungan di dalam pernikahan, itu dimulai dengan kesadaran bahwa saya nggak bisa sendiri. Amin Bapak Ibu. Semua jenis persekutuan, khususnya persekutuan pernikahan, ya, itu berangkatnya dari kesadaran bahwa aku nggak bisa sendiri. Ya, mempelai berdua pasti mengambil keputusan ini karena sadar, ya, saudara Daniel, saudara nggak bisa sendiri. Sadar itu, sehebat-hebatnya saudara sebagai pria, dan juga Steffi, ya, nggak bisa sendiri. Itu sebabnya membuat mereka untuk bersatu, untuk membentuk sebuah rumah tangga. Jadi dalam setiap manusia itu selalu harus ada, supaya persekutuan bisa terwujud, maka kita harus merendahkan diri. Nggak bisa rasa wah kita hebat sendiri, kita menang sendiri, kita kaya sendiri, kita yang nomor satu. Nggak bisa seperti itu tentunya Bapak Ibu. Saya butuh orang lain di mana saya boleh bergantung, di mana saya boleh menerima pertolongan. Ya, seseorang butuh seorang yang lain sebagai partner. Di dalam dunia ini pun, saudara, di zaman sekarang susah mau survive kalau cuma sendirian. Perusahaan kerjanya cuma sendiri, dia harus kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang lain supaya bisa survive. Ya. Jadi di dalam pernikahan, di dalam pembentukan rumah tangga, juga dalam relationship, perhubungan, itu selalu dimulai dengan kesadaran bahwa saya tidak bisa sendiri dan saya membutuhkan si Daniel, membutuhkan Steffi, dan Steffi juga membutuhkan Daniel. Ya, seseorang butuh seorang yang lain sebagai partner yang sederajat. Partner yang sederajat. Ya, wanita tidak lebih rendah dari pria. Steffi tidak lebih di bawah daripada Daniel. Sederajat di hadapan Tuhan. Mereka akan bermitra. Satu gak bisa berdiri sendiri, terlepas daripada yang lain. Ya. Jadi termasuk dalam persekutuan pernikahan, maka kita harus menyadari betul-betul bahwa saya gak bisa sendiri. Nah, kita lihat Adam di Taman Eden, kita tahu dia sendirian. Dia sudah punya semuanya. Allah mempercayakan dia untuk mengelola Taman Eden, dan dia dalam keadaan yang tidak berdosa, Bapak Ibu.
Dan dia dipercayakan oleh Tuhan untuk kasih nama semua binatang-binatang yang ada. Dia mempunyai kemampuan yang luar biasa, pintarnya luar biasa si Adam ini karena belum ada dosa. Dia sempurna dan kesempurnaan Allah, kemuliaan Allah ada dalam dirinya. Dia dipercayakan untuk mengepalai Taman Eden, memberikan nama, saudara, daripada binatang-binatang yang ada itu perlu kepandaian tingkat tinggi. Ya, Adam sudah punya semuanya. Kepandaian, kehebatan, kekayaan. Dia kalau bilang ini, kalau dia punya PT Taman Eden namanya, dia kaya, dia punya semua. Tuhan percayakan itu untuk mengapalai Taman Eden yang merupakan pusat dunia saat itu. Tapi dewean, dan Tuhan bilang gak bagus. Ya, sehingga Adam ini harus sampai kepada kesadaran bahwa sehebat-hebatnya dia nggak bisa sendirian. Kalau Adam sampai kepada kesadaran itu, Allah datang campur tangan dan Allah kasih tidur itu Adam. Dan sementara Adam tertidur, Allah mengambil tulang rusuknya itu, dan dari tulang rusuk itu dia membentuk seorang wanita yang akan menjadi mitra dia, yang akan menjadi penolong dia. Nah, pengertian penolong ini jangan salah. Seringkali konsep kita mau penolong berarti lebih rendah loh. Bukan. Saudara perlu mengerti kata penolong di situ. Itu sama dengan Roh Kudus, Parakletos, kata yang dipakai. Parakletos itu Roh Kudus. Jadi fungsinya seperti itu. Siapa bilang Roh Kudus akan lebih rendah dari kita? Oh, dia malah merupakan Allah yang tinggi, dan kata itu sebenarnya yang dipakai bagi seorang istri yang tadi dikatakan penolong bagi suami. Jadi konsep bahwa yang namanya penolong itu lebih rendah dari yang ditolong, bukan demikian, saudara. Ya, istri mempunyai peran yang penting dalam rumah tangga. Sekali lagi, kalau kita mau melihat rumah tangga kita berhasil, harus ada kesadaran bahwa kita butuh satu dengan yang lain. Suami butuh istrinya, istri butuh suami, dan mereka akan saling mengisi dalam satu kesatuan rumah tangga. Baru itu powerful. Baru kehendak Tuhan terjadi di mana Adam dan Hawa nanti akan dipercayakan untuk menaklukkan bumi ini, untuk have dominion, untuk memimpin, untuk mengepalai, untuk menjadi yang pertama, dan Tuhan memberkati mereka menjadi yang nomor satu, mereka puncak ciptaan. Tapi sekali lagi nggak bisa sendiri. Nah, kalau kita lihat juga contoh dalam kehidupan Yesus dan murid-muridnya, atau Yesus menyuruh murid-muridnya menginjil, nggak disuruh sendirian, disuruh berdua. Kenapa? Ya, kenapa Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya tidak sendiri tapi berdua? Karena menyadari bahwa kebutuhan seseorang, ya, dibutuhkan seseorang yang lain untuk menopang, untuk menguatkan, untuk menyemangati. Kalau sendirian aja, kalau dia jatuh siapa yang mau angkat dia? Kalau dia lemah siapa yang mau menguatkan dia? Jadi saudara, ada kebutuhan di sini untuk diisi dengan kehadiran orang lain, untuk menjadi penopang dia tatkala dia lemah, untuk menjadi kekuatan dia dan mensemangati dia pada saat dia lemah. Ya. Nah, bukan artinya kita berharap kepada orang kita bergantung, tapi kita jadi parasit. Oh, bukan. Istri waktu dia bergantung kepada suaminya bukan jadi parasit bagi suami. Suami pun waktu dia bergantung kepada istri bukan jadi seperti parasit yang hanya ada merogotin. Bukan seperti itu, Bapak Ibu. Bukan mengeksploitasi atau menjadi parasit, ya. Tapi kebutuhan di sini didasarkan atas pengertian bahwa mengapa kita butuh orang lain? Karena kita sadar ada nilai, ada kekayaan dalam orang tersebut yang dapat mengayakan kita, yang dapat membantu kita. Ada kekayaan di dalam Daniel yang dapat membantu Stephen. Ada kekayaan dalam diri Stephen yang dapat membantu Daniel. Nah, ini harus betul-betul disadari. Kalau nggak bubar, kan? Kalau seorang langsung merasa saya bisa sendiri, udah menikah tapi saya bisa sendiri. Ya, saya yang punya duit, saya punya kekuatan, saya jalan. Untuk apa menikah? Pernikahan akan
akan terpelihara dan dijaga kalau dua orang yang terlibat ini menyadari betul, aku membutuhkan memang apa yang Tuhan sudah berikan di sebelah diri sebagai pasanganku, sebagai suami maupun sebagai istri. Karena di dalam diri istriku ada nilainya, ada sesuatu yang berharga yang dia punya, yang dia bisa share di dalam rumah tangga ini untukku. Di dalam hidup suamiku ada nilai, ada kekayaan kehidupannya yang bisa dia share untuk mengayahkan rumah tangga ini. Nah, Alkitab mengatakan bahwa dalam setiap kehidupan manusia Allah sudah menginvestasi sesuatu kekayaan. Gak ada manusia yang Tuhan tidak investasi di dalamnya. Kalau manusia hidup dalam dunia ini mulai merasa bahwa aduh saya nggak berharga, saya nggak punya nilai, dia bunuh diri bukan? Dirasa saya nggak berguna kok, saya cuma sampah masyarakat, saya tidak punya nilai, dan hal itu bisa membawa manusia bunuh diri. Tapi waktu kita tahu kita punya nilai, apalagi Allah sudah menaruhkan nilai-nilainya di dalam setiap kehidupan kita. Itu ada ayatnya Bapak Ibu. Di dalam 2 Korintus pasal 4, 2 Korintus 4 ayat 7 bagian A dikatakan di situ. 2 Korintus 4 ayat 7 bagian A, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Harta ini kami punya di dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu bicara tentang kehidupan kita. Kita manusia, ya, sehebat-hebatnya kita digambarkan oleh kita seperti bejana, seperti vas bunga, tapi dari tanah lempung, dari tanah liat, karena memang dari situlah juga kita berasal, ya kan? Tidak ada vas yang sudah dibentuk begitu rupa di tanah lempung lantas akan sempurna, nggak ada retak-retaknya, nggak ada. Jadi cuma walaupun vas itu tidak sempurna dari tanah liat, tapi Alkitab katakan di dalamnya ada harta. Ada harta yang kami punya dalam bencana tanah liat. Bapak Ibu, dalam setiap kehidupan saudara sebagai bencana tanah liat, Tuhan sudah menginvestasikan kekayaannya. Yang percaya katakan amin. Ada kekayaan iman, ada kekayaan firman Allah, ada Roh Kudus, ada nilai-nilai yang luar biasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Ada kekayaan yang Tuhan berikan. Kita tidak boleh rasa kecil hati. Kita dikayakan dalam Kristus Yesus, amin. Dan di dalam rumah tangga masing-masing punya harga, masing-masing punya nilai. Jangan minder, kita harus dan mengetahui bahwa saya butuh kekayaan yang Tuhan sudah investasikan dalam hidup istriku. Aku juga butuh kekayaan yang Tuhan sudah investasikan di dalam kehidupan suami. Kalau itu disadari, rumah tangga itu akan awet. Jadi dalam sebuah persekutuan pernikahan itu kita harus saling bergantung satu dengan yang lain. Kita harus saling menyadari bahwa dalam hidup pasanganku itu ada nilai kekayaan. Waktu suami mungkin menganggap saya lebih hebat dari istri, pendidikanku lebih tinggi, kekayaanku lebih banyak. Dia mah onco ini, saya tidak boleh. Saya yang karena aku juga katakan saya kepala rumah tangga. Hati-hati, konsep-konsep seperti ini sudah bisa merusak nantinya dalam rumah tangga itu. Jadi masing-masing kita menyadari bahwa dalam hidup pasangan kita itu ada kekayaan iman, ada kekayaan pengharapan, ada kekayaan kasih, ada kekayaan intelektual juga yang Tuhan sudah berikan. Melaluinya Tuhan mau kita saling mengayahkan satu dengan yang lain, saling menghargai satu dengan yang lain. Tadi kita sudah lihat di dalam kitab Pengkhotbah bahwa dua orang, kalau satu orang
nggak bagus. 2 orang bagus. Kenapa? Karena mereka, kalau yang satu jatuh, yang satu mengangkat. Kalau yang satu lemah, yang satu. Jadi sendirian tidak bagus. Berdua bagus. Tapi bagian terakhir itu berkatakan tali yang 3 lembar tidak bisa diputuskan. Sendirian nggak bagus, berdua bagus karena saling mengenal. Mereka ini berdua sekarang, tapi belum cukup. Salomo dengan hikmatnya dia tulis, tali kalau mau kuat nggak bisa cuma 2 lembar, harus ada lembar tali yang ketiga yang melilit mengikat 2 lembar tali. Ini kan tali, saudara, bukan terikat di satu benang aja, tapi ada 3 minimal 3 lembar benang yang saling mengikat satu dengan yang lain. Kalau cuma 2 gampang putus, iya kan? Kalau cuma 2, waktu tali itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan, lama-lama bisa temu, ya, bisa lurus. Tapi kalau ada tali yang ketiga, ini bisa temu. Tapi kalau nggak bisa jadi putus karena ada tali yang ketiga yang menahan, sehingga tali itu tidak putus. Siapakah lembar tali yang ketiga yang akan membuat hubungan suami istri ini boleh terus sampai kakek-kakek ini di dalam pelayanan kepada Tuhan, dalam mempermuliakan anak itu, mengembangkan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah berjati. Siapakah lembar tali yang ketiga? Tuhan Yesus, Roh Kudus. Dan kita percaya Dia ada di tengah-tengah kita, dan mengundang Dia untuk meneguhkan dan memberkati rumah tangga ini terus menjadi satu, dan itu akan powerful. Tuhan mau pakai rumah tangga ini untuk menjadi alat dalam tangan suami istri bersama-sama kompak, saling menyadari bahwa ada sesuatu dalam diri pasangannya yang dia perlukan dan butuhkan dalam kesatuan suami istri yang diberkati. Tuhan berkatakan 2 orang berdoa di kampung ini bersatu dan menyatu dalam hidup mereka, menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Aku mendengar. Luar biasa. Ya. Tapi 2 itu gak bisa bersatu kalau masing-masing merasa aku gak perlu untuk apa kawin. Ya, simpel aja. Kalau kita rasa saya lebih hebat dari kamu, ya untuk apa menikah? Kita menikah karena kita tahu kita butuh. Sehebat-hebatnya anak, dia tetap, Tuhan bilang gak bagus kalau dia seperti. Ada penolong yang Tuhan berikan untuk menjadi mitra kerja, saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling mengisi satu dengan yang lain, saling bersangkut paut, dan ada lembar tali yang ketiga yang mengikat mereka menjadi satu utas tali yang terus kuat di dalam pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan firman Allah. Saya kembalikan kepada Bu Feni. Puji nama Tuhan, kita sama-sama sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu menjadi kekuatan buat kita semua yang sudah mendengar. Puji nama Tuhan, kita akan masuk ke acara selanjutnya. Kedua mempelai Daniel dan Steffi akan memohon doa restu dari kedua orang